Perubahan ini pula yang telah disaksikan oleh sebagian besar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ini apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu mukjizat yang menemukan pembuktiannya. Perhatikanlah hadits ini. Simpul yang terakhir kali putus adalah salat. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui, salat adalah tiang agama. Jika salat sudah hilang dari tubuh umat Islam, maka sudah tidak ada lagi yang tersisa dari ajaran agama sedikitpun di tengah-tengah mereka. Umat yang seperti ini tidak mungkin lagi mampu mengemban misi risalah Rabbani di muka bumi. Sebagaimana tiang tenda yang roboh adalah pertanda bagi robohnya tenda itu sendiri, sehingga keberadaan tenda tersebut tidak dapat diketahui lagi di muka bumi. Demikian halnya dengan salat. Jika salat telah hilang dari umat, dapat dipastikan agama Islam beserta ajarannya telah sirna dari muka bumi dengan sempurna. Masih tersisanya salat di tengah-tengah manusia sebagai simpul agama yang terakhir. Mengindikasikan bahwa salat yang dilakukannya itu tidak lagi ditunaikan dengan sempurna dari semua sisinya. Akan tetapi, yang masih tersisa pada orang-orang yang mengerjakan salat adalah gerakan-gerakan salat tanpa ruh, yaitu salat yang hanya sebatas untuk menjaga sisa-sisa pengaruh keterikatan manusia secara emosional terhadap agamanya yang masih dapat dijalani. Akan tetapi justru ruh salat yang pertama kali hilang dari tubuh umat Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu disebutkan sebagai berikut. Hal pertama kali yang akan hilang dari agama kalian adalah kehusukan, sedangkan hal yang terakhir kali akan lenyap dari agama kalian adalah salat. Pasti simpul-simpul agama ini, sutas demi sutas akan putus, dan sungguh seorang perempuan akan menunaikan salatnya dalam kondisi haid. Kalian pasti akan meniru perilaku umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Sedangkan kalian tidak akan menyelisihi langkah mereka dan langkah mereka pun tidak akan luput untuk kalian tiru. Sehingga tersisalah dua golongan yang sama besar. Salah satu golongan tersebut berkata, untuk apa kita salat 5 waktu? Sedangkan orang-orang sebelum kita juga banyak yang tersesat. Allah hanya berkalam, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Hud 114. Sedangkan satu kelompok yang lain juga berkata, keimanan seorang mukmin sama seperti keimanan para malaikat, mana ada di antara kita yang kafir ataupun munafik. HRU, Al-Hakim yang mauqaf terhenti pada Hudzaifah. Beliau menyatakan bahwa hadits ini sahih isnadnya dan juga diakui oleh Az-Zahabi, Al-Mustadrak 4516. Atsar di atas menunjukkan kepada kita tentang beberapa hal. Kehusyukan yang merupakan ruh dan intisarinya salat adalah yang pertama kali hilang. Dan di antara bentuk salat, dari sikap menyia-nyiakan salat tercermin dengan adanya seorang wanita yang tetap melakukan salat, sedangkan dirinya masih haid. Besar kemungkinan atsar ini memberikan isyarat terkait pentakwilan dari awal mula tercabutnya ibadah salat dari umat Islam. Hal ini ditunjukkan oleh dua kelompok yang diceritakan dalam atsar tersebut dengan hanya melakukan salat sebanyak 3 waktu. Sedangkan menurut kelompok yang lain, hanya sekedar iman kepada Allah sudah bisa menjamin untuk masuk surga. Akibat inilah yang menyebabkan dua kelompok tersebut tidak melakukan salat sama sekali. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti suatu saat nanti kalian akan menemukan para pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditetapkan. Seolah-olah mereka itu dalam detik-detik akhir menjelang kematiannya. Apabila kalian melihat mereka melakukan hal itu, salatlah kalian tepat pada waktunya. Sedangkan untuk mereka jadikanlah salatmu itu sebagai salat sunat. HR Muslim Al-Masajid wa Mawadi Es-Salal. Hadits No. 543. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan ada setelah kepergianku para pemimpin yang mematikan salat. Maka pada saat yang demikian itu, lakukanlah salat tepat pada waktunya. Dan apabila engkau melakukan salat tepat pada waktunya, maka salat yang bersama pemimpin itu adalah salat sunnah. Dan apabila engkau tidak melakukan salat dengan mereka, setidaknya engkau telah menunaikan salatmu. HR Muslim Al-Masajid wa Mawadi Es-Salal. Hadits No. 648. Penjelasan, kedua hadits ini menunjukkan beberapa bentuk penelantaran salat yang dilakukan oleh sebagian pemimpin umat dengan cara mengakhirkan waktu salat. Salat tetap dikerjakan
tetapi di akhir waktunya atau dikerjakan setelah keluar dari waktunya. Fenomena inilah yang disaksikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau menyampaikan hadits ini ketika melihat pertanda ini terjadi pada zamannya. Di samping itu, kedua hadits ini juga menjelaskan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait fikih pengecualian yang harus dilakukan umat Islam jika menemukan kondisi yang demikian itu. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Imam An-Nawawi dalam menggali sisi fikih dari hadits di atas. Beliau berkata, dan di dalam hadits ini ada anjuran untuk salat di awal waktunya. Di dalamnya juga terdapat penjelasan, jika seorang imam penguasa yang sekaligus imam salat mengakhirkan pelaksanaan salat dari awal waktunya, maka makmum boleh melakukan salatnya sendirian. Kemudian, dia mengulangi salatnya secara berjamaah bersama imam. Dengan demikian, setidaknya dia telah memadukan dua keutamaan, yaitu keutamaan salat awal waktu dan berjamaah. Andai seseorang disuruh memilih salah satu di antaranya, manakah yang lebih afdal, memilih salat sendirian di awal waktunya, ataukah berjamaah di akhir waktu? Dalam hal ini para sahabat kami para ulama mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat yang terkenal. Hal ini sebagaimana yang telah kami ulas dalam karya kami Syarah Al-Muhadzab, bab Tayammum. Namun menurut pendapat yang kami pilih, hendaknya makmum disarankan untuk menunggu kedatangan imam. Jika hal tersebut tidak dikhawatirkan, akan berakibat mundurnya pelaksanaan salat jamaah. Dalam perbedaan tersebut, terdapat anjuran agar selalu menaati pemerintah, selama hal itu tidak dalam rangka maksiat. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah, karena inilah ada satu riwayat. Sesungguhnya kekasihku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia seorang hamba hitam yang buntung tangannya. Di dalamnya juga mengandung pelajaran bahwa salat yang dilakukan dua kali, salat yang pertama hukumnya wajib, sedangkan yang kedua sebagai salat sunnah. Perkara ini tidak perlu dijelaskan lagi, sebab sudah sangat jelas dalam redaksi hadits. Muslim Bishar An-Nawawi 13. Berlebih-lebihan dalam bersuci dan memanjatkan doa. Dalam sebuah riwayat disebutkan sebagai berikut, bahwasanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu pernah mendengar salah seorang putranya berkata dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau memberiku istana putih yang terletak di sebelah kanan surga apabila aku masuk surga nanti." Maka berkatalah sang ayah, "Apa-apaan engkau ini? Mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah dari siksa api neraka. Sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niscaya dalam umatku ini terdapat orang-orang yang berlebihan dalam hal bersuci dan memanjatkan doa." Sahih Ibnu Hibban 1566. Penjelasan. Perhatikanlah bagaimana dalam hadits di atas kita dapati seorang sahabat menyaksikan anaknya memohon istana putih yang terletak di sisi kanan surga jika nanti dia memasukinya. Kemudian sang ayah menegur anaknya bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan tindakan yang telah melampaui batas. Dalam berdoa serta cerminan betapa buruknya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat seperti ini sangat tidak layak dimiliki oleh seorang muslim. Lalu sang ayah menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan akan datang sekelompok orang yang terlalu berlebihan dalam doanya. Dengan sebab inilah mereka menjadi orang-orang yang beradab buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah keburukan mereka itu terletak pada permintaannya, ataukah tata krama mereka di hadapan Allah dalam meminta. Pengingkaran yang dimaksudkan oleh sang ayah tadi kemungkinan dia mendengar anaknya ini meminta sesuatu yang hanya layak diminta oleh seorang nabi. Atau mungkin dia menganggap anaknya terlalu serakah dalam permohonannya tanpa menimbang terlebih dahulu amal salihnya. Atau bisa jadi pengingkarannya itu disebabkan anaknya meminta sesuatu yang tertentu di surga dengan cara teriak-teriak, yang melampaui batas dari adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa adalah melakukan doa dan membentuknya seperti sajak, sehingga hanya layak digunakan sebagai nyanyian. Tetapi tetap saja mereka gunakan untuk memohon kepada Allah, serta berendah diri kepadanya. Termasuk berlebih-lebihan juga adalah doa yang di dalamnya ada permintaan untuk berbuat dosa, yaitu doa yang di dalamnya ada kesaliman terhadap orang lain, ataupun doa untuk memutuskan silaturahmi, dan sebagainya.
Berbagai macam doa yang melampaui batas seperti ini telah menjadi ciri khas sekarang ini, dan tidak menutup kemungkinan kitalah yang menjadi pelakunya. Hujatan-hujatan seperti, "Semoga Allah memurkahimu, semoga Allah membuka kebusukanmu, semoga Allah menghukummu," dan seterusnya, adalah kalimat-kalimat yang sering terdengar di sekeliling kita. Bahkan di sana juga ada doa-doa yang khusus digunakan untuk bercanda atau bersenda gurau dengan orang lain. Di sana juga ada doa-doa yang khusus digunakan untuk mencela dan mengemis. Apa mereka tidak sadar bahwa dengan ucapan mereka itu, pada hakikatnya mereka sedang bercakap-cakap dengan penguasa langit dan bumi? Bukankah akan lebih baik jika doa tersebut diucapkan dengan penuh tata krama dan kesopanan? Perkara kedua di mana manusia telah banyak yang melampaui batas adalah apa yang mereka lakukan dalam bersuci, baik ketika mereka wudhu atau mandi. Bentuk dari sikap berlebihan dalam bersuci adalah dengan terlalu boros dalam menggunakan air atau perasaan selalu was-was ketika bersuci. Termasuk juga membasuh anggota tubuh melebihi dari yang disunnahkan, yaitu sebanyak 3 kali basuhan dan seterusnya. 14. Aparat keamanan yang sangat represif. Dari Abbas Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila terdapat 6 perkara. Pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang jahil, banyaknya antek-antek penguasa, jual beli kasus, penguasa yang berdarah dingin, terputusnya tali silaturahmi, dan anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Dia diangkat menjadi imam agar menyanyikan Al-Quran meskipun dia adalah orang yang paling tidak memahaminya." As-Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Penjelasan, hadits ini memuat 6 perkara yang termasuk bencana paling besar. Jika keenamnya telah menimpa umat Islam, maka lianglah lebih baik bagi hamba-hamba Allah daripada hidup di atas permukaan tanah. Sebab keenam perkara itulah yang membuat kehidupan berjalan di jalur yang tidak benar. Seorang mukmin pastilah tidak menyukai kehidupan seperti ini. Inilah makna yang terkandung dalam sabda beliau Badiru dia maut. Sebab kematian bukanlah atas kuasa manusia. Dia tidak mampu memajukan atau memundurkannya. Lebih-lebih dengan bunuh diri, karena perbuatan ini sangat dilarang oleh agama. Akan tetapi maksud dari hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk metafora untuk menunjukkan betapa bahayanya 6 perkara tersebut bagi kehidupan seorang mukmin. Sampai pada batas, jika seorang muslim mendapati dirinya dalam kondisi demikian, niscaya dia akan berharap tidak mendapati zaman tersebut, dan hal itu tentu akan lebih baik bagi dirinya. Dengan demikian dia akan terhindar dari segala bencana yang akan menghampirinya itu. Atau bisa juga makna bersegera untuk mati dalam konteks hadits ini adalah bolehnya berpengharapan untuk segera dimatikan ketika terjadi berbagai fitnah besar tersebut. Di bawah ini akan kami sebutkan berbagai bencana tersebut secara ringkasa. A. Penguasa yang jahil. Maksud dari penguasa jahil adalah diberikannya kekuasaan serta dilibatkannya orang-orang yang gegabah, pandai, serta pendek akalnya dalam kepemimpinan atas umat Islam. Perkara ini telah kami jelaskan secara rinci dalam pembahasan yang berkaitan tentang para penguasa yang masih belia, orang-orang rendahan yang berkuasa dengan lalim, para cerdik pandai dan orang-orang pilihan dimarginalkan, serta memberikan kekuasaan kepada orang yang bukan ahlinya. Sebaiknya Anda merujuk kembali pada tanda-tanda hari kiamat sebelum pasal ini. Pertanda yang satu ini benar-benar telah menjadi ujian yang sangat besar bagi umat ini sejak kekuasaan atas kaum muslimin dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Dialah penguasa yang tidak terhitung lagi kekejaman serta kelalimannya. Di antaranya tragedi Al-Hura, pembantaian cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan pengusiran Ahlul Bait. Sayang sekali perilaku penguasa buruk ini ternyata berkelanjutan hingga zaman kita sekarang ini. B. Banyaknya antek-antek penguasa. Maksud dari asyart di sini adalah para pembantu, antek-antek, ataupun kaki tangan para penguasa dan yang semisal itu. Adapun jumlah mereka yang amat banyak mengindikasikan bahwa para penguasa akan menggunakan tangan-tangan mereka itu dalam menjalankan siasat politiknya kepada umat Islam, sehingga mereka tetap berkuasa. Tentunya pertanda ini tidak akan ada kecuali jika sang penguasa adalah orang yang tiran. Mereka inilah yang akan menjadi tameng centang dan perisai para penguasa yang setiap saat akan berubah menjadi tangan-tangan besinya untuk melaksanakan apa kehendak penguasa zalim tersebut.
Setiap kali bertambah kesaliman para penguasa maka bertambah pula kebutuhan mereka pada centeng-centeng ini di sekelilingnya. Begitu pula dikala banyak kepentingan yang hendak diraih oleh penguasa maka bertambahlah jumlah para centeng tersebut. Hampir dalam setiap lini pemerintahan dan birokrasi sang penguasa melengkapinya dengan orang-orangnya yang siap memberikan laporan kepadanya. Bahkan saking banyaknya centeng-centeng yang mereka butuhkan, dibentuklah berbagai lembaga atau satuan khusus untuk menjaga stabilitas keamanan posisinya. Fenomena banyaknya antek-antek penguasa ini besar kemungkinan disebabkan oleh berbagai kerusakan di tengah-tengah manusia. Kepentingan yang saling bertabrakan dan banyaknya perselisihan yang terjadi di tengah umat. Semua ini membutuhkan penambahan jumlah centeng-centeng yang siap mengamankan kondisi bila terjadi keributan. Sebagai konsekuensi logisnya penguasa akan menjalankan roda pemerintahannya dengan kebenaran kekuatan dan bukannya dengan kuatnya kebenaran. Jual beli kasus. Kondisi ini mengindikasikan atas rusaknya sistem peradilan dalam satu pemerintahan. Maraknya praktik suap dalam lembaga hukum agar keputusan yang dikeluarkan pengadilan menguntungkan pihak yang menjuap dan jual beli jabatan. Dalam konteks kekinian, hal yang semacam ini juga dapat diartikan dengan apa yang kita kenal dengan money politik, yaitu seorang yang berduit bisa saja membeli suara dan nurani calon pemilih, maupun pengusaha yang menyuap penguasa untuk mengeluarkan peraturan yang menguntungkan mereka. Pertanda ini sudah sangat marak di tengah-tengah kita. Tukang jagal. Maksud dari tukang jagal dalam konteks hadits di atas adalah raja tega yang membantai saudaranya sesama muslim. Fenomena ini memang merupakan kejahatan yang klasik dan sekarang ini gejalanya semakin masif. Ada beberapa faktor penunjang yang turut mempermudah bagi teralirnya darah seorang muslim. Apakah itu disebabkan oleh perebutan kekuasaan dunia, pemahaman agama yang dangkal, kelompok-kelompok yang beraliran ekstrim, berbagai takwilan sesat yang membolehkan berbagai tindakan ekstrim, perang pemikiran dan budaya yang di dalamnya terdapat pengagungan terhadap orang-orang yang melakukan kekejaman, kemudahan bagi para penjagal untuk bebas dari jerat hukum, serta gelar pahlawan yang diberikan kepada mereka.